Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hmm. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Daily Accounting. Masih bersama saya, Pandu Habib Nugrah, tuan rumah dari Daily Accounting. Di sini saya mempunyai tema yang sangat menarik untuk dibahas hari ini, yaitu recording proses. Yang mana kita akan dapat lebih mendalami apa itu recording proses, apa saja isi dari recording, bagaimana cara melakukan recording yang baik dan benar, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas terkait recording proses ini. Di sini saya sudah menghadirkan 3 narasumber. Saya akan mengajak mereka untuk perkenalan terlebih dahulu. Dengan yang pertama, Bapak Sandi, silakan memperkenalkan diri kepada kita semua. Ya, terima kasih Pak Pandu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Akbar. Saya adalah CEO dari Bengkulu Mall. Lanjut ke Ibu Mulia yang terhormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Pandu. Perkenalkan, saya Mulia Melisa. Saya seorang dosen di sebuah universitas di Yogyakarta. Oh, baiklah, selanjutnya kita lanjut ke Ibu Adel. Silakan Ibu Adel untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Adelia Putri Kesuma. Posisi saya sekarang sebagai notaris. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Baik, kita langsung saja. Saya akan menanyakan kepada Ibu Mulia, tolong jelaskan apa saja sih tahap-tahap yang akan dilakukan dalam proses recording. Pada Ibu Mulia, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pandu sudah memberikan kesempatan saya untuk menjawab apa yang sudah Bapak tanyakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang recording proses. Yang mana recording proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Jurnal yang kita tahu merupakan catatan akuntansi pertama kali yang dilakukan yang mencatat transaksi secara kronologis. Lalu jurnal sendiri itu terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan atau nama akun, referensi atau kode akun, kolom debit dan kredit. Sedangkan jurnal khusus biasanya itu digunakan pada perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang sifatnya sering terjadi sehingga lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Lalu kita masuk tahap yang kedua adalah tahap pengklasifikasian, yaitu melalui posting ke buku besar. Posting yang kita tahu adalah proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Yang ketiga yaitu tahap pengiktisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dan menyusunnya dalam satu daftar yaitu neraca saldo. Neraca saldo sendiri adalah daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Begitu, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Mulia sudah menjelaskan sedikit apa sih proses recording. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan tanyakan kepada Bapak Sandi, yakni mengenai apa itu akun dan saldo normal. Pada Bapak Sandi, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih Pak Pandu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akun dan saldo normal. Akun ialah suatu tempat di mana pengaruh dari suatu transaksi keuangan akan dicatat, baik itu dalam bentuk bertambah atau berkurangnya suatu akun pada posisi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan lain-lain. Akun terbagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu kelompok harta atau aset, yang kedua kelompok utang atau liabilitas, ketiga kelompok modal atau ekuitas, yang keempat kelompok pendapatan atau revenue, dan kelima adalah expense atau kelompok beban. Di sini dalam akun terdapat suatu istilah double entry system, yaitu sistem pembukuan berpasangan, di mana setiap terjadi transaksi dan transaksi itu dicatat, maka setidaknya satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan, dan jumlahnya pada sisi debit harus selalu sama pada posisi kredit. Nah, di sini saya masuk ke saldo normal. Saldo normal yaitu setiap akun memiliki saldo normal, di mana setiap saldo normal itu berujuk kepada posisi penambahan pada setiap akun. Nah, pada posisi jenis akun aset, saldo normalnya itu kredit. Contohnya pada kas, jika
Skip, Iko, Maaf. stop. Belum kan? Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu saldo normal. Saldo normal yaitu adalah setiap penambahan pada setiap akun, merujuk pada setiap penambahan. Nah, pada setiap akun ada saldo normalnya, yaitu pada akun aset, saldo normalnya itu debit. Nah, merujuk pada penambahan, seperti pada penambahan di akun kas. Nah, kalau kas kita bertambah, otomatis dicatat pada posisi debit, dan jika berkurang akan dicatat pada posisi kredit. Yang kedua yaitu liabilitas, yaitu saldo normalnya kredit. Nah, kalau contohnya seperti hutang. Kalau kita berhutang, otomatis akan dicatat pada posisi kredit. Dan jika kita membayar hutang, akan dicatat pada posisi debit. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas ini saldo normalnya itu kredit. Nah, contohnya seperti modal saham. Modal saham ini pada posisi normalnya yaitu kredit, sedangkan jika berkurang akan berada di posisi debit. Yang keempat yaitu revenue atau pendapatan. Nah, saldo normal pendapatan ini adalah kredit. Jika kita mendapatkan pendapatan, otomatis kita akan mencatatnya pada posisi kredit. Sedangkan sebaliknya, jika kita pada akun expense yaitu saldo normalnya debit. Nah, contohnya kalau expense ini beban gaji ya. Kalau beban gaji itu dicatatnya kalau kita sudah membayar di posisi debit. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi sudah menerangkan sedikit apa itu akun dan saldo normal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan menanyakan kepada Mbak Ada, apa sih laporan laba rugi itu? Laporan perubahan itu juga apa? Dan apa itu laporan posisi keuangan? Pada Mbak Adel, saya persilakan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih Bapak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi yaitu laporan yang memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dalam satu periode keuangan. Pada dasarnya, jenis laporan laba rugi itu terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada single step atau untuk perusahaan dagang, yaitu alur dan juga pengelompokan akunnya lebih mudah. Yang kedua itu ada multiple step atau untuk perusahaan manufaktur, yang artinya laporan laba rugi berbentuk multi-step ini harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional serta membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Selanjutnya yaitu ada laporan perubahan modal atau statement of change in equity, yaitu merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan menggambarkan peningkatan atau menurunnya aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan pengukuran dengan prinsip akrual basisnya. Dan yang terakhir itu ada laporan posisi keuangan atau statement of financial position, yang artinya laporan ini dibuat untuk menunjukkan kondisi, posisi, dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Segitu saja penjelasan dari saya. Pak Pandu? Baik, terima kasih kepada Ibu Adel telah menerangkan sedikit apa itu laporan keuangan dan lain-lain. Lanjut, pertanyaan berikutnya saya akan menanyakan langsung kepada Bapak Sandi. Baik. Pertanyaan saya adalah, menurut Pak Sandi, apa itu laporan arus kas, catatan atas laporan dan catatan atas laporan keuangan? Pada Bapak Sandi, waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab. Baik, Pak Pandu. Di sini saya menjelaskan atas laporan arus kas. Laporan arus kas juga dikenal dengan laporan cash flow. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan adanya aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan pada periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga difungsikan sebagai indikator jumlah arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan sebagai salah satu pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Berikut ini adalah beberapa contoh yang akan saya berikan atas penerimaan kas dan pembayaran kas menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pada aktivitas operasi, arus kas masuk dari penjualan barang, dagang, tunai, dan pemberian jasa secara tunai.
Sedangkan arus kas keluar untuk pembayaran pemasok secara tunai, pembayaran gaji pegawai secara tunai, pembayaran pajak, dan lain-lain. Pada aktivitas investasi, arus kas masuk dari penjualan aset tetap secara tunai, penjualan aset tetap berwujud, penjualan saham, dan lain-lain. Sedangkan arus kas keluar untuk pembelian aset tetap secara tunai, pembelian aset tak berwujud. Yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Arus kas masuknya yaitu dari menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang. Arus kas keluarnya untuk membeli kembali saham atau saham treasury, membayar utang atau pinjaman, membayar dividen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan atas catatan laporan keuangan. Merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam 4 laporan sebelumnya. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Ini biasanya dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, Pak. Catatan laporan keuangan ini. Iya, Pak. Baik, Pak Pandu, saya kembalikan lagi kepada Bapak. Oh ya, terima kasih kepada Bapak Sandi. Baiklah, pada pemirsa, kita telah tiba di penghujung acara. Saya akan menyimpulkan bahwa recording adalah salah satu aktivitas akuntansi yang melibatkan akun-akun pencatatan yang dilakukan pertama kali, yaitu pada jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi ilmu yang berguna di masa yang akan datang. Pada para narasumber yang terhormat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia hadir di Daily Accounting. Ilmu dapat menjagamu selama-lamanya, maka pelajarilah ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh. Saya Pandu Habib Anugrah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.